Ya. Vivat Kordisu. Rekomawie. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9A? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Siapa yang bahagia? Ada bahagia apa? Bahagianya angkat dikit-dikit. Ada yang biasa saja, ada yang lumayan. Wah, lumayan. Ya. Siapa yang sudah bersyukur hari ini? Siapa yang sudah berterima kasih kepada orang tua? Oke. Siapa yang sudah menyapa teman? Siapa yang sudah menyapa Bapak Ibu guru yang dijumpai? Oke. Baik, kita akan membukanya dengan renungan di masa Prapaskah ini. Izinkan saya untuk men-sharingkan bahan doanya. Yang di rumah sudah tampak belum? Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, udah nih, udah. Participant can know, see, you. Tapi yang mimpin yang di sekolah aja ya, biar suara ini. Karena sepertinya ada di kutub utara atau kutub selatan gitu. Jadi kita ada di dua kutub nih ya. Kita yang di sini adalah kutub utara, kalian di kutub selatan. Ya, yang mimpin adalah yang di kutub utara. Ya, untuk pembukaan itu doa pembukaan bagian saya, kemudian nanti bacaan Injil itu adalah Moses, kemudian renungannya itu nanti Syasya. Nanti boleh dekat ke sini supaya suaranya lebih lebih lantang ya. Kemudian untuk Injil sudah, renungan sudah, untuk litaninya 2 orang, Uli dengan Novi, ya. Novi yang bagian jawabannya, Uli yang bagian depannya. Lalu Bapak kami ke bawah itu adalah Pedro. Ya. Nanti yang tugas silakan maju ke depan supaya suaranya lebih ditangkap dengan jelas oleh teman-teman yang di rumah. Sudah tahu ya tugasnya masing-masing, baik? Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada masa Prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu, yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembelajaran kami hari ini, baik yang di sekolah maupun di rumah. Semoga kami sungguh dapat menggunakan kesempatan belajar ini untuk mengembangkan potensi yang Kau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar selama masa Prapaskah ini kami membuka hati kepadamu dan kepada sesama, dan mampu berbuat kasih yang nyata bagi yang membutuhkan.
Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Melayani dengan Cinta Kasih. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, jika kamu ingin menjadi terkemuka di antara kamu sekalian, maka hendaknya menjadi yang terbelakang. Banyak orang ingin menjadi yang terkemuka. Beragam usaha dan cara dilakukan. Dalam kenyataannya, jabatan dan kekuasaan seakan membuat orang lupa akan janji dan motivasi awalnya. Ia lekas lupa untuk melayani, karena hanya ingin dilayani semata. Yesus dalam kisah Injil hari ini menjelaskan misi perutusannya. Ia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan dilayani. Ia mengoreksi sekaligus mengingatkan para muridnya akan arti penting sebuah pelayanan. Pelayanan yang diajarkan Yesus murni digerakkan oleh cinta kasih, bukan oleh motivasi mencari popularitas. Kita pun seringkali mudah tergoda untuk mencari popularitas dengan segala cara. Kita enggan untuk rendah hati dan mendahulukan orang lain. Persahabatan yang telah dibina sesama teman terkadang berakhir dengan perselisihan karena mengejar popularitas satu dengan yang lainnya. Pesan Injil hari ini
kiranya dapat menyadarkan kita. Sebab barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia melayani kepada yang lain. Marilah kita hening sejenak, kita nyatakan niat agar dalam keseharian kita berusaha untuk saling melayani satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Bagi penghormatan martabat manusia, Doakanlah kami. bagi kesejahteraan bersama, Doakanlah kami. bagi solidaritas dan subsidiaritas, Doakanlah kami. bagi kepedulian pada yang lemah dan yang miskin, Doakanlah kami. bagi keutuhan alam ciptaan, Doakanlah kami. bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, Bimbinglah kami ya Tuhan. bagi masa depan dan keteguhan iman orang muda Katolik, Bimbinglah kami ya Tuhan. bagi keterbukaan hati dan pikiran, mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, Bimbinglah kami ya Tuhan. bagi keteguhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, Bimbinglah kami ya Tuhan. bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital. Bimbinglah kami ya Tuhan. Anak domba Allah, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, Santo Yesus, pelindung gereja semesta. Doakanlah kami. Doanya siapa, Bu? Mari lagi ini kita bersatu hati dalam membawa perbuatan dari surga yang mengalah atas bumi seperti Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Dengan demikian ibadat kita telah selesai dan marilah kita memulai kegiatan belajar kita dalam berkat Tuhan. Terima kasih yang sudah bertugas. Tadi yang Uli ada yang mestinya satu-satu langsung digorong ya. Oke, demikian kita sudah mengawali hari kita dengan renungan. Semoga ini akan membantu perjalanan kita sepanjang hari ini ya. Sabda Tuhan semoga menguatkan iman kita. Haspat sudah saya nilai hanya kurang satu si siapa? Si Calvin. Ya tapi kalau mau ngintip ya bolehlah. Ngintip nilainya, mau ngintip nggak? Boleh, ngintip boleh ya. Ya, coba. Semoga ada di sini. Halo Flo, buongiorno Flo. Come stai? Ini yang kelas 9B belum bisa. Ini kalau yang Bu Guru kasih warna biru berarti betul nih. Jadi ini nilai apa? Ini adalah nilai untuk katanya Joyce.
Nggak tahu, saya minta kepada Marcel, karena kadang-kala suka nggak bisa fokus. Sebentar, yang di rumah belum bisa lihat ya. Yang di rumah udah bisa lihat nilai-nilai belum? Belum. Belum. Sebentar, belum di-share. Belum tahu. Karena ada ya, Bu. Satu yang belum. Kita perbesar deh. Iya, spesial pakai telur. Yang dikiranya ujiannya sudah selesai. Jadi saya baru jam 2 siang baru bangun. Astaga naga. Ora. Kelihatan dengan jelas sekarang kayaknya? Belum, Bu. Sebentar. Kita yang di rumah sudah bisa lihat kah? Sudah, Bu. Udah, oke. Ya, Abel 51. Nah, kasih merah aja ya, karena yang merah itu berarti belum memenuhi KKM. Ini 0 karena memang belum kirim, ya. Jadi Alfred 72, Johnson 76, Marcel 84, Malvin 76, lalu Farel 86, Florocita 83, Hiskia 79, Grace 80, Yasinta 70, Joel 66, Joyce 84, Nino 76, Kevin Gilbert 75, Moses Lawrence 91, Moses 86, Novi 70, Pedro 79, kemudian Putri 70, Uli 62, Tasya 90. Nih. Sudah? Napas lega atau itu? Nah, sekarang Bu Guru itu ya, sebelum materi tugas-tugas harian yang Google. Kalau mau lihat Bu Frada bagaimana ini yang Google Form-nya, Bu Frada boleh. Ya, bagaimana formnya ya? Aduh. Wah, sebentar, trouble. Ada trouble. Apakah masuk nggak di kalian nilai dari Google Classroom? Sudah, Bu. Masuk. Sudah, oke. Ya, jadi di kelas 9A ini muridnya hanya 20 ya, di Google Classroom hanya 20. Yang 2 itu menjadikan tersesat. Jadi 2 belum masuk sampai sekarang. Iya, memang betul. Saya sudah berkali-kali mengingatkan ya. Ini Alfred 3 belum diselesaikan. Johnson semuanya. Malvin juga semuanya. Lalu yang video itu hanya beberapa orang yang mengumpulkan ke saya. Salah satunya Syasha. Yang lainnya entah kemana ya. Mohon maaf, Miss. Itu juga dinilai loh. Bu. Karena memang kan tidak bukan di Google Classroom, tapi kan ke WA saya ya kan. Banyak loh nggak kirim. Maaf, Marcel mulai. Ya Marcel ini lengkap. Farel kurang 2. Florocita lengkap. Hiskia ini ada 2 terkirim belum saya lihat, tadi mau dilihat belum muncul, nanti dicek lagi. Kurang 1 kalau memang ini ada isinya. Gracia kurang 1. Yasinta kurang 2. Joel lengkap. Ya, jadi yang belum lengkap segera, karena ini nanti para guru mapel harus segera merekap untuk menjadi nilai rapot. Kalau yang tidak ada nilainya ya mohon maaf kalau memang hasil tidak maksimal. Kita kalau kasih nilai jangan-jangan nilai iya cuma udah pasti ada 20 kan, udah berkurang 2. Lalu tadi ada yang nggak ngirim tugas kan, datang 0 gitu, nggak cepet. Terima kasih. Mempercepat. Betul. Ya, jadi kami sudah mengingatkan.
Ya, makasih Bu Sade. Ini yang nge-lag Bu Masal atau kalian? Oke ya, jadi itu Bu Guru harap tugas-tugas itu Bu dikumpulkan Marcel, yang Bu. Ibu. video itu juga ya. Berapa orang itu mengumpulkan video? Marcel ibu nge-lag. 2. Bu, tadi juga di saya nge-lag, Bu. Oh tadi, sekarang nggak? Nanti kalau Sekarang udah nge-lag. kalau sudah lengkap, itu nanti nilainya Bu Guru share juga, tenang aja. Bu Guru mah open. Lalu kisi-kisinya mau dibagi kapan? Kisi-kisi ujian? Sekarang. Sekarang. Ya, nanti setelah pelajaran. Bu Guru sudah selesai. Tolong diperhatikan baik-baik ya jawabnya. Saya kemarin mau tanya, jelas kan sebenarnya pertanyaan itu jelas kan sebenarnya? Ya kamu tanya, makanya kalau ada orang bertanya, Bu Guru tidak akan langsung menjawab, tetapi menunjukkan karena sebenarnya di situ sudah jelas. Kalau dibaca dengan jelas itu sudah ada di situ ya kan? Oke. Supaya kita juga ketika membaca itu bisa lebih kritis, lebih seksama lagi. Oke, hari ini kita akan belajar. Silakan dibuka bukunya. Halaman berapa? Ya, halaman 142. Ya, kita buka buku halaman 142. Apakah judulnya? Ini sudah masuk belum mereka? Kalian melihat PPT atau masih melihat Excel yang di rumah? Padahal ya. Aduh, tapi untung ini direkam jadi nanti mereka bisa apa? Bisa belajar dari pentalnya nggak jatuh ke lantai, masih tetap duduk, jadi nggak sakit. Maafkanlah jaringan yang tidak stabil. Tapi rekaman juga putus-putus ya. Ya, jadi ini bab 6. Bab 6. Ya. Orang hat, sekarang kita ke bagian C. Ya. Lalu nanti kalau ujian itu dari kelas 7, 8, 9. 20, 30, 50%. Jadi kelas 7 itu 20%, kelas 8-nya 30%, kelas 9-nya 50%. Waktunya itu nanti 120, semua mapel 120, jadi jangan ngebut ya. Kemudian soalnya 40 PG dan 5 urean. Nah, urean dijawab dengan baik ya. Kemarin masih ada loh urean yang menjawab cuma 1 kata loh. 2 atau 3 kata, kalimat pendek banget lah. Saya kan bingung. Orang nilainya 5, kalau cuma itu kan saya bingung ngasih nilainya ya kan. Lalu kalau soalnya 45 jadi dari kelas 7 itu ada 9 pertanyaan, kemudian dari kelas 8 itu antara 13 atau 14 dan lebihnya adalah dari kelas 9. Kelas 9 nanti sampai terakhir, nanti minggu depan kita akan melihat yang bab terakhir tentang cita-cita masa depan. Lalu berbicara tentang sakramen perkawinan dan juga tentang sakramen imamat. Lalu nanti pertemuan terakhir kalau tidak ada apa-apa, nah kalian sudah dibahas tuh, apa kisi-kisi kalian sudah bahas mana yang susah atau itu baru kita lihat bersama. Sebenarnya kalau baca baik-baik sih nggak ada susah sebenarnya. Tapi kayaknya sih catatannya jarang ditengok gitu loh. Karena seringkali jawabannya itu berbeda dengan apa yang kita bahas di kelas, pakai bahasanya tuh bahasa yang apa? Bahasa internet gitu loh. Bahasa kopas. Karena jawabannya udah kembar gitu loh. Kata-katanya tuh sama persis padahal pertanyaan terbuka gitu kan. Kalau pertanyaan terbuka itu kan istilahnya setiap orang bisa mengungkapkan ke pendapatnya sehubungan dengan yang ditanyakan. Tapi kalau pertanyaan terbuka jawabannya kembar sama persis, salahnya itu sama juga, itu gimana ya?
Ingat ya, nanti kalian ujian di sekolah, walaupun secara online tapi dilakukan di sekolah. Hah? Nggak pakai kertas, karena pakai kertas kan kita oper-operan itu resiko. Ya kan? Jadi tetap nanti ujiannya pakai Google Form. Ya. Kita ada di sekolah, ada Bapak Ibu guru yang mengawasi. Ketahuan ya, biasa ketika ujian di depannya macam-macam buku ya, udah dibuka semua, kemudian internet sudah apa tuh, itu sudah di Spoilernya Caca itu. ketahuan ya kan, jangan-jangan tuh hasilnya haram dong tuh kemarin nilai-nilainya. Ya nanti dipersiapkan, jadi paketnya berjaga-jaga kalau internet sudah stabil ya. Jadi kamu backup juga dengan paket nanti di sekolah. Mudah-mudahan virusnya sudah aman, jadi kita tetap bisa melakukan ujiannya di sekolah. Aku jangan-jangan kalian berharap yang lain nih, ujian di rumah juga nih. Kalau yang berharap ujian di rumah pasti ada something-nya nih. Baik ya, kita akan lihat kebersamaan itu indah. Ya, sebenarnya kalau lihat judul ini yang mau menunjukkan hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, ada Bu Prada masuk. Selamat datang Bu Prada. Maaf Bu Marcel, izin mau ngecek. Silakan. Takutnya saya kehilangan anak. Iya. Pegangannya ada di sekolah, Bu. Iya, kalau di sekolah mah gampang Ibu, tinggal jalan ke sebelah ini. Kalau yang di rumah ini yang susah. Dia ngumpet di kolong, kita sudah nggak lihat ya. Iya. Jangankan ngumpet, matikan kamera dari sudah ada di dunia mana ya. Oke, silakan dilanjut Bu Marcel, saya hanya Oke. ngecek doang. Dan ini adalah kata pengantar, itu ada di dalam buku. Nah, ada yang mau bantu baca kata pengantar dengan suara nyaring supaya yang teman-teman kita tuh tadi di belahan kutub utara itu mendengar. Utara kan mereka, kita selatan kan terbalik. Oh, kita utara. Supaya teman-teman yang di kutub selatan itu bisa mendengar. Coba satu orang bacakan dengan suara lantang. Joel, bacakan dengan suara lantang ini. Kita tidak dapat menutup mata bahwa banyak sekali pengalaman yang indah dan bahkan mengharapkan ketika berbagai agama dan kepercayaan mampu mendamaikan dan menemukan umat beragama yang satu dengan yang lain. Di lingkungan RT RW tertentu ada kebiasaan silaturahmi atau saling mengunjungi pada perayaan hari raya keagamaan. Di beberapa tempat yang lain, ada umat Katolik terlibat dalam kepanitiaan pembangunan masjid atau kepanitiaan kegiatan agama. Ya, ini jadi mau mengatakan bahwa di dalam masyarakat kita sebenarnya kebiasaan untuk membangun kebersamaan dan hidup bersama itu sudah terjalin sejak zaman dulu sebenarnya. Dulu ketika Bu Guru itu pernah tinggal di Halim, ya. Kalau tetangga Bu Guru lebaran, kita ikut lebaran, dalam arti ikut sibuk bikin kue gitu loh. Padahal yang lebaran siapa, kita ikut sibuk bikin bikin kue, lalu saling mengunjungi satu sama lain, sehingga merasa bahwa kita walaupun berbeda tetapi adalah warga masyarakat gitu ya. Hanya sekarang suasananya agak sedikit berbeda ya kalau di kota besar. Kalau di daerah-daerah itu masih tuh saling kunjungan sanjau, istilahnya itu kalau di Palembang itu sanjau ya, saling berkunjung. Tapi bahwa ini sudah menjadi di beberapa tempat tertentu itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ada tempat tertentu itu misalkan ini Natalan, maka yang berjaga-jaga itu teman ya dari agama lain. Nanti kalau yang lebaran itu sholat, nanti yang berjaga-jaga itu dari teman-teman yang beragama lain. Itu ada tempat-tempat tertentu, kebiasaan-kebiasaan itu sudah mendarah daging ya. Saya itu pernah melihat tayangan di televisi itu yang menggambarkan di Ambon itu ya. Sebelum terjadinya pada waktu itu ada konflik itu, mereka itu sungguh-sungguh walaupun berbeda merasa sebagai keluarga.
Nah, ini gambaran ya. Nggak tahu di RT RW-mu tempat tinggal gimana suasananya? Cuek-cuekan? Enggak juga. Masih menyapa? Ya, kalau Bu Guru itu disapanya ada anak kecil, Bude, Bude. Tarik lagi, Enci. Emang saya, karena mata saya sipit, saya dikiranya orang Chinese. Padahal saya nggak ada darah Chinese, saya tanya anak, nggak ada. Tapi kalau melihat karena mata saya kecil, Enci, waduh Enci. Ya, jadi kebiasaan. Seperti halnya kita. Kalau antara, misalkan Novi, seminggu ditinggal di rumah nih. Kamu kalau seminggu ditinggal di rumah, mau di rumah aja atau nyari temen? Di rumah Sendiri aja? iya Gak apa-apa? ada wifi sama HP. Oh, tapi kan berkomunikasi kan? Iya, Ya sekarang nggak ada, kalau nggak ada wifi nggak ada HP. biasanya di luar noise. Ya kan, karena pasti juga dengan wifi lalu dengan HP kamu komunikasi kan juga dengan orang lain walaupun tidak secara kontak fisik. Itu juga menggambarkan bahwa saya tuh membutuhkan orang lain. Seminggu nggak ada HP, mati kutu. Nah, jangankan seminggu, saya yakin 1 hari aja udah kelabakan, udah bingung mau apa ya kan. Apalagi sekarang ya, sekarang ini sudah menjadi kebutuhan kalau kemana-mana kan, peduli lindungi. Kalau peduli lindunginya tidak ada, kamu nggak bisa masuk. Ke gereja saja mau misa harus masuk pakai peduli lindungi ya kan. Ya. Mau ke pasar, mudah-mudahan Santa Petrus jangan pakai peduli lindungi ya. Nanti kalau mau masuk surga pakai peduli lindungi juga gimana? Ya. Teleponnya di bawah ya. Nanti ketika dikubur di mana diambil yang itu lagi yang nutup peti. Ya. Ya, jadi bahwa kebiasaan hidup bersama itu sudah dimulai sejak zaman bahla lah, sejak awal teman. Sejak awal dunia diciptakan karena apa? Tuhan sendiri menghendaki ya. Siapa yang masih ingat dalam kitab apa? Yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Siapa yang masih ingat itu dari kitab apa? Bab berapa? Pedro? Yang keras. Hah? Kejadian bab berapa? Bab 2 ayatnya lupa. Ya. Kejadian bab 2 ayat 18. Ya. Kejadian bab 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Itu Ayat kesukaanku, Bu Marcel. Ya? Itu ayat kesukaanku. Oh, itu kata ayat kesukaan Bu Prada. Makanya Bu Prada segera mencari penolong. Ya. Mencari penolong yang sepadan. Ikuti jejak Budian. Budian sudah menemukan penolong yang sepadan. Siap. Dukung Bu kan Frada menjadi single ya, Bu? Dukung tuh. Didukung. Terima kasih. Baik Bu Marcel, terima kasih ya. Saya juga izin. Udah saya absen. Mau nyari penolong yang sepadan. Ya, mau mencari. Selamat melanjutkan pelajaran. Terima kasih Bu Marcel. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Frada out lagi. Nah, sekarang Bu Guru mau dengar nih 1-2 orang yang bercerita tentang pengalamannya, indahnya bahwa kamu tuh punya teman, indahnya tuh kamu hidup bersama dengan orang lain, tidak hidup sendiri. Ya, silakan. Kalau yang di rumah juga boleh sharing, kemudian yang di kelas apalagi ya kan? Ya. Siapa tinggal Bu Guru akan tulis, mau menceritakan pengalamannya, indahnya itu hidup bersama dengan orang lain. Indahnya itu bahwa saya itu punya orang lain. Bisa mengalami loh kalau misalkan di negeri orang gitu nggak punya teman, waduh menderitanya kayaknya kan. Mau pengen goreng-gorengan nggak ada tukang goreng-gorengan lewat ya kan. Emang di Indonesia tukang goreng-gorengan lewat depan rumah,
Mana ada tukang apa tahu bulat digoreng mendadak mana? Ya, silakan. Ada yang mau men-sharingkan pengalamannya? Ya, silakan. Mungkin agak dekat sini kali ya, biar kedengaran. Kalau tidak di sini, coba ngomong dulu. Syasya kedengeran nggak? Nggak nih bicaranya, coba dengar. Coba yang keras. Jadi waktu 2020 Sebentar. Kecil, Bu. Kedengeran nggak? Kecil, Bu. Kecil, maka agak maju sini deh. waktu 2020 itu saya ikut gabung di satu fanbase gitu, tapi dari macam-macam daerah juga sampai sekarang masih ada Bu. Oh, masih ada, masih berkomunikasi. Masih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Malu-malu nih kalau musuhnya biasa nih kalian lebih senangnya ditunjuk ya. Ya. Sasha kau pilih siapa yang di sini? Nino. Ya, silakan Nino. Punya kan pengalaman bersama dengan teman? Selama ini nggak pernah kemana-mana. Ya ketika SD sebelum pandemi nggak pernah kemana-mana juga. Oh, di rumah juga nggak bersama dengan orang lain sendiri. Sama? Sama abang doang. Putri deh Bu. Oke Putri, silakan Put. Masih jaga warung nggak Put? Masih suka jaga warung nggak? Juga jaga warung nggak? Iya. Kan apalagi jaga warung kan? Banyak orang. Semakin berinteraksi dengan banyak orang loh. Susah Bu. Susahnya apa? Ya nggak usah yang susah-susah, jelasin yang gampang-gampang. Yang susah mah nggak usah dipikirin, yang gampang aja. Ya udah, pengalaman perjumpaanmu dengan para pembeli itu gimana? Senang aja ketemu pembeli, apalagi yang belinya banyak, yang berjuta-juta ada juga. Oh gitu. Ada nggak yang ketika pembelinya itu ngotot gitu loh, ngeyel gitu loh? Ada. Terus gimana kamu menyikapinya kalau ngeyel itu? Yang biasa ngeyel kan nawar-nawar ya? Iya. Ya. Terus menyikapinya gimana? Itu biasanya mama yang gitu. Oh mama, itu bagian mama ya. Kalau bagian kamu yang bagian aman-aman aja ya. Lalu ada nggak dari yang pembeli itu kamu punya istilahnya punya relasi yang terus gitu, tidak hanya ketika membeli? Ada. Terus komunikasi dengan mereka? Iya, tapi di WA enggak. Komunikasi langsung. Oke, terima kasih Putri. Ya Putri pilih satu orang. Novi. Silakan Novi. Saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu apa-apa. Apalagi saya. Ini Ceritain pengalaman bersama-sama dengan teman, kebersamaan dengan teman. Kamu punya nggak komunitas yang kamu jadi anggotanya, jadi kelompoknya? Enggak. Kamu nggak ikut, kamu bina iman apa aja gitu nggak ikut? ikut dari gereja. Ya, iya kan, di mana aja. Tapi saya lupa Ibu. Lupa ingatan nggak? Ada, Novi lupa ingatan. Salah bukan lupa ingatan ya? Lupa apa? Lupa itu. Ibu saya nggak tahu sih. Jangan. Jangan-jangan nggak pernah ngumpul teman nih? Pernah, cuman itu waktu itu. Enggak sih, baru-baru ini. Kan baru-baru ya kan? Tapi itu nggak kayak kelompok-kelompok gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan bersama kan? Bersama kan? Waktu itu tuh main gitu kan sama. Saya ceritain Ibu. Cerita lah, ceritain lah. Kalau ceritain nanti pada tahu. Lah, bukan aib kan? Bukan aib. Nggak apa-apa, bukan aib kok ya. Jadi tuh pas kayaknya pas libur juga deh. Itu kan mau nonton bioskop.
Nonton bioskop apa nonton film? Nonton film bareng teman. Nonton bioskop atau nonton film? Nonton bioskop. Ngapain bioskop ditonton? Nah, di bioskopnya nonton film. Ini ceritain temennya juga apa nggak usah? Iya bebas. Ceritain. Udah itu aja sih. Bingung ceritanya gimana? Ya, Lalu intinya apa? Nonton bioskop. udah bahagia. Intinya nonton bioskop bukan nonton film ya. Jadi di depan gitu nonton bioskop ya. Oh catnya warnanya, oh tulisannya 21 gitu ya. Novi itu makanya sebenarnya ya kalau biasa bukannya kamu biasa curhat. Kalau biasanya orang biasa curhat ya biasa sharing dengan teman itu mudah untuk menceritakan sebenarnya apa? Menceritakan itu keluar itu sebenarnya juga melegakan sebenarnya, membebaskan. Apalagi itu cerita yang agak sedih atau apa itu bisa melegakan. Seperti apa pengalaman ketakutan, pengalaman apa perasaan bersalah itu kalau diungkapkan dengan orang-orang yang kita percaya itu sebenarnya bisa membebaskan, bisa melegakan daripada ditanggung sendiri, gitu kan? Iya, lanjut sih kamu lagi. Benar ya kan? Karena banyak orang ketika dia pendam sendiri itu kayaknya suntuk gitu. Tapi ketika dia hanya cerita saja lalu ada yang mendengarkan, itu seakan-akan beban itu juga hilang. Maka baik kalau kita memang punya orang-orang tertentu yang kita percaya ya. Juga jangan obral kepada setiap orang diomongin. Kita juga seleksi ketika bicara yang menyangkut masalah pribadi. Ya, jangan-jangan kalau salah pilih orang nanti ceritanya jadi bocor ya kan, ember bocor. Ya. Jadi juga dibutuhkan kecakapan untuk memilih orang yang pas di mana kita bisa bercerita. Kalau hal-hal yang pribadi, kalau sifatnya umum sih pada siapapun boleh. Terima kasih untuk yang sudah cerita. Yang di rumah ada yang mau cerita, sharing pengalamannya? Siapa yang di rumah? Masa geleng-geleng? Masa belum bisa cuma geleng-geleng? Pengalamannya geleng-geleng ya? Bagaimana Marcel? Mau cerita? Marcel kan sering nih tiap malam minggu ikut join nih bersama komunitas Bu Guru. Mungkin bisa cerita. Boleh, Bu. Jadi awal waktu Yang lebih keras lagi? jadi pas awal Ibu nge-share link untuk doa Tesaurus itu awalnya itu aku merasa kayak Nggak ada lubangnya lagi. ragu-ragu gitu mau ikut atau enggak, takutnya sendirian doang, juga belum terlalu kenal dengan orang-orang di sana. Nah tapi setelah itu aku mengikutinya dengan baik, jadi bisa lebih kenal orang-orang juga. Itu, Bu. Oke, terima kasih Marcel. Jadi Marcel salah satu nih yang setia setiap malam minggu berdoa Tesaurus Hati Kudus bersama dengan komunitas Bu Guru. Bahkan saking ada orang yang terkesan dengan kerajinan Marcel diberi hadiah uang ya. Karena ada seorang ibu itu terkesan bahwa Marcel ini tekun, setia, ikut bersama-sama join dalam doa. Kalian juga bisa, kan Bu Guru pernah menawarkan. Jadi itu setiap malam minggu jam 8 malam kita berdoa untuk macam-macam intensi. Kemarin kita mendoakan orang yang COVID, kita berdoa mohon perdamaian dunia, kita macam-macam. Jadi orang yang minta didoakan pasti kita doakan. Jadi kita namanya itu kerasulan doa. Karena kita bersama-sama mau menggedor pintu surga ya kan, supaya Allah memberikan apa yang kita butuhkan supaya bisa hidup dengan baik. Terima kasih untuk Marcel ya. Ada di sini? Lupa lagi ceritanya. Ya. Coba Uli dibaca dengan suara nyaring, mudah-mudahan ketangkap di sini. Kebersamaan dalam keberagaman memungkinkan seseorang dapat bersahabat dengan siapa saja, termasuk terlibat dalam suka duka dan kegembiraan sesamanya yang beragama dan berkepercayaan lain. Mereka senantiasa
senantiasa berusaha agar melalui berbagai macam cara dan kesempatan mengupayakan agar kedamaian dan persaudaraan dapat dirasakan tanpa kecurigaan satu sama lain. Ya, maka sebenarnya ada supaya orang bisa menikmati saat berada bersama dengan orang lain, jangan ada kecurigaan. Jangan sampai ketika ada kita acara, jangan-jangan dia datang hanya untuk ini ya, sudah punya asumsi, sudah punya prasangka. Jadi kalau kita ingin bisa menikmati sungguh-sungguh saya berada dengan yang lain, hilangkan kecurigaan. Karena kalau kita curiga apa jadinya? Jadi kayaknya kalau kita curiga dengan orang apa ya? Misalkan kita nih ngumpul-ngumpul nih, tapi kita curiga nih, jangan-jangan dia punya maksud buruk, dia punya ini. Jadi gimana kalau kita dalam bersama tapi kita sudah curiga dengan orang lain? Benci, ya. Jadi membatasi, ya kan? Membatasi diri. Mau omong jadi takut-takut, ya kan? Nanti jangan-jangan dibocorkan. Nah, jangan-jangan jadi membuat kita tidak leluasa, membuat kita tidak bebas. Karena apa? Dibatasi oleh kecurigaan. Maka kalau mau sungguh bisa menikmati kebersamaan saya berada dengan yang lain, hilangkan kecurigaan. Walaupun tetap perlu sikap waspada. Ya, waspada berbeda dengan curiga. Waspada dalam arti kita tadi, ketika saya berteman, ya, kalau memang sudah ada tanda-tanda, ada indikasi teman itu melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti kemarin kan disoalkan, kalau ada teman yang menawarkan untuk memakai narkoba, ya kan? Itu dibutuhkan sikap kehati-hatian, kewaspadaan. Ya. Ada yang menjawab bagus, menolak dan juga menasihati. Sebenarnya yang saya harapkan pertama adalah menolak, ya, dengan diberi alasan. Kemudian mengingatkan teman itu sebagai tanggung jawab kita bahwa menghendaki supaya teman kita tidak binasa, ya kan. Jadi kalau hanya menolak itu hanya baru sepihak, ya, baru milik kita. Tapi kalau sampai menasehati teman untuk tidak itu, lalu mengapa kita menolak, mengapa kita menasehati, lalu ini yang kurang, tidak ada menyebutkan lagi, karena itu salah satu letak keluhuran martabat manusia. Bagaimana saya menjaga, bagaimana saya menghargai keluhuran martabat saya sebagai manusia. Sebenarnya itu yang arahnya itu yang saya harapkan. Tapi masih ada menolak, masih banyak itu yang unsur yang itunya belum begitu tampak. Nah itu sebenarnya jawaban terbuka kan, jawaban terbuka. Nah, kalau melihat gambar ini ya, ini ada banyak orang yang sudah mengambil, ya, karena ini gambar dari internet. Ya, agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih. Apa maksudnya? Apa maksudnya agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih? Maksud menghalangi kasih ini berbuat baik, ya. Siapa yang mengungkapkan pendapatnya? Agama dan kepercayaan jangan menghalangi kita untuk berbuat kasih. Flo mau coba jawab? Ya, silakan. Yang lantang. Supaya ini yang orang-orang di kutub selatan ini mendengar dengan baik. Jawabannya tidak pilih-pilih. Di utara. Kok salah terus ya? Yang di kutub utara. Utara kan berarti sana, Kanada ke sana ya? Banyak S-nya nih. Jawabannya tidak pilih-pilih dalam membantu orang gitu. Maksudnya kayak misalnya agama Islam membantu agama Islam aja gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. Oke, ada denger nggak? Nggak denger flow mereka. Ya, katanya ketika kita menolong, kita membantu orang itu tidak pilih-pilih apa agamanya. Ya, tidak hanya misalkan kita yang Katolik ya hanya menolong yang Katolik, yang Islam hanya menolong yang Islam, yang Protestan menolong yang Protestan, atau Hindu menolong Hindu saja. Tapi bahwa perbuatan baik kita itu bersifat universal, ya, terbuka untuk siapa saja yang memang membutuhkan, yaitu menurut pendapatnya Florecita. Ya, siapa di kelas yang punya pendapat?
Apa itu artinya agama dan kepercayaan jangan menghalangi karya kasih kita? Pedro? Ngantuk kah? Jangan-jangan di rumah begitu kan, nggak ada kameranya karena tiduran ya kan? Lalu langit-langitlah yang tampak. Kalau kalian di rumah tuh Bapak Ibu guru sering nyariin loh, apalagi kalau kameranya nggak ada itu, kita nggak tahu tuh anak itu sedang apa ya, sedang tidur, sedang makan, sedang main, jangan-jangan sedang lari-lari, apalagi dipanggil nggak nyaut-nyaut ya kan? Ya Pedro, apa Pedro pendapat Pedro? Agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih. Gak dengar, dengar gak? Gak kan? Gak dengar, dengar gak? Maju, biar gerak. Ya kalau di rumah kan bu guru nggak bisa manggil kamu, ayo maju. Ya kamu menurut pendapatmu apa maksud dari kalimat itu? Agama dan kepercayaan jangan menghalangi kasih sini, biar teman-temanmu lihat. Belum tampil di kamera bu guru. Ya, belum. Ayo yang di rumah, ini siapa yang di samping bu guru? Kelihatan nggak? Ngepres ya? Ya. Siapa ini? Nggak kelihatan sedikit geserin. Ayo siapa ini? Siapa yang tahu ini? Pedro. Oh Pedro. Oh ya Pedro, cepat. Apa pendapatnya? Yang keras dengar nggak? Dengar. Yang di rumah dengar nggak? Enggak, Bu. Enggak. Dengar nggak? Coba yang lantang. Kalau itu kamu tuh kadang-kadang di rumah kan, kalau lupa mematikan mic-nya kan suaranya kadang keras banget gitu. Saya kaget gitu. Saling membantu dalam ilmu, tidak perlu membedakan agama ataupun Saling menolong, saling membantu, jangan membedakan agama dan suku. Setuju? Setuju. Ya boleh duduk lah. Setuju. Oke ya. Nah itu maksud dari kalimat ini ya mau mengatakan bahwa ketika perbuatan kasih yang kita lakukan memang kepada orang yang membutuhkan siapapun dia. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa di Kalkuta. Di Kalkuta kan kebanyakan orang yang beragama apa tuh? Agama Hindu ya kan? Yang masih ada sistem kasta. Banyak orang yang dari kasta paling rendah apa namanya? Kasta Sudra. Nah, kasta Sudra itu kan banyak yang hidupnya sengsara. Ya. Banyak itu bergelimpangan di pinggir-pinggir jalan. Nah, Bunda Teresa itu mengambil mereka, dibawa ke mereka punya rumah, ditampung di rumah itu. Ya. Bukan berharap mereka bisa sembuh, tapi setidak-tidaknya kalau mereka meninggal itu sungguh meninggal sebagai seorang secara manusiawi. Jadi dia tidak pandang itu Suster Teresa di agamanya apa, nggak pernah tanya kamu agamanya apa. Ketika menemukan orang yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan membutuhkan, dia bawa ke pondokannya. Dia adalah seorang suster ya kan, tadi guru sekolah, lalu dia minta izin kepada pimpinannya untuk bisa melayani masyarakat yang demikian secara langsung. Karena dia ketika di dalam tembok sekolah kayaknya nggak bisa begitu banyak leluasa untuk berbuat kasih secara nyata. Sementara di balik tembok sekolah dia melihat banyak orang yang syarat itu. Maka dia minta izin kepada pimpinannya untuk bisa menangani, bisa mendampingi orang-orang yang sekarat ini. Padahal dia bukan orang Kalkuta aslinya. Dia adalah orang Albania. Tapi kan dikenalnya Suster Teresa dari Kalkuta karena memang dia mengabdikan di sana dengan para susternya. Ya. Jadi ketika kita mau berbuat kasih, hilangkan. Wah dia orang mana ya? Dia agamanya apa?
Perbuatan kasih kita lakukan sebagai perbuatan kasih, dan ingat bahwa ketika kita berbuat kasih, kita berbuat untuk Tuhan. Ya kan, Yesus pernah mengatakan apa? Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Dan yang ditunjukkan juga perbuatannya bukan perbuatan besar-besar kan? Orang haus diberikan minum, orang lapar diberi makan, sakit dilawat, dikunjungi, didoakan. Kan hal-hal yang sederhana itu menggambarkan ketika kita mau membantu orang, jangan nunggu nanti kalau saya kaya, saya punya uang. Nanti kalau sudah punya uang banyak lupa lagi kan? Karena pasti masih nanti lagi kalau banyak lagi akan semakin. Jadi ketika mau menolong orang, tolonglah karena memang orang itu membutuhkan tanpa memikirkan latar belakangnya. Dan ingat ketika saya melakukan itu, saya melakukan untuk Tuhan. Nah, Bunda Teresa itu, karena dia dalam diri orang-orang sekarat itu dia menemukan Yesus yang ia abdi, yang ia layani. Karena dia menggambarkan dirinya itu adalah sebatang pensil di tangan Allah. Allah lah yang menggerakkan dia. Ya. Jadi ketika membantu orang, ya udah. Dan jangan pikir-pikir, jangan terlalu pikir banyak, nanti dia bohongin saya. Nanti kalau orang berpikir begitu, juga kita tidak akan sampai berbuat baik. Itu kan curiga kan? Kalau saya misalkan ada orang memang menurut saya orang itu membutuhkan, kalau orang itu berbohong, orang itu menipu, itu sudah bukan urusan saya. Ya, itu udah urusan dia dengan Tuhan. Yang saya lihat pada saat itu orang itu membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Karena kalau kita berpikir ketika orang minta bantuan, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan semuanya kita jangan-jangan kapan kita berbuat baiknya ya kan? Ya. Jadi ketika itu kita lakukan ya dengan memang orang itu butuh bantuan. Dan seringkali juga kalau saya melakukan, lalu saya berdoa dalam batin, dalam hati. Semoga bantuan ini berguna atau supaya bantuan ini menjadi berkat. Jadi ketika kamu memberi juga kamu sertai dengan doa. Ya. Saya dulu pernah ketipu tapi oke-oke aja. Saya katakan ya mudah-mudahan tidak melakukan penipuan lagi. Karena pada waktu itu ada orang, ya saya tidak tahu dia orang menipu itu, tapi dia bercerita bahwa dia membutuhkan dana untuk adiknya yang sekolah. Nah, saya tuh kalau mendengar gitu kan, saya itu paling mudah paling mudah iba gitu, paling susah kalau gitu. Ya sudah saya berikan. Ternyata orang yang menipu ya sudah saya doakan ya mudah-mudahan dia tidak menipu lagi, mudamudahan apa yang saya berikan itu maaf. ya kalau dia akhirnya menipu ya itu sudah urusan urusan dia dengan Tuhan. Saya hanya membantu. Karena kalau akhirnya kalau selalu jangan-jangan nanti jangannya jadi jangan menolong terus ya kan akhirnya. Ya walaupun tetap ada kewaspadaan, tetap unsur kewaspadaan, unsur kehati-hatian juga ada, tetapi jangan sampai kecurigaan yang berlebihan. Karena itu jadi bisa membatasi kita untuk berbuat sesuatu. Maka saya kadang-kala kalau melihat gitu saya berusaha kalau memang itu saya kalau dilihat mandang wajah orang kadang-kadang itu mudah lihat bapak-bapak tua yang jualan gitu kadang-kadang sudah terenyuh duluan gitu loh. Maka kadang-kadang gitu suka nggak mau lihat aja karena kalau melihat pasti ini hati itu kepikiran terus gitu. Apalagi ketika kalau naik jalan tuh kadang-kadang kan di jalan ada orang yang minta-minta itu kan. Karena udah minta kita baru mengambil uang orang sudah berlalu tuh gimana? Oke, terus beberapa hal kita lihat dari kutipan Matius bab 8, 5 sampai 13. Ya. Kita lihat kutipannya dulu. Mana ya kutipannya? Ya ini peta, kita lihat kutipannya. Oke, coba dibuka. Ada di buku juga. Ini baru contoh bagaimana Yesus bertindak tadi. Bertindak kasih tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan. Halaman 147. Ayat 5 sampai 13. Ya, yang di kelas baca satu orang satu ayat dimulai dari Nino ke kanan lalu siksak ya ke kanan. Dari Nino.
orang akan dari timur dan barat dan dulu makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di wilayah perjanjian itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini Kapernaum. Nih, ya. Ini adalah Palestina pada zaman Yesus. Ya. Ini yang dimana kita lihat bahwa Palestina itu dibagi menjadi 3 wilayah, Galilea, Samaria, dan Yudea. Nah, Kapernaum itu di sini. Nah, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Perwira. Nah, perwira itu orang mana? Orang Israel. Perwira Romawi, orang Romawi. Karena pada saat itu Palestina zaman Yesus sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, orang Romawi berarti kan musuhnya orang Yahudi, ya kan? Dan Yesus adalah orang Yahudi. Tapi bagaimana sikap Yesus ketika si perwira ini datang kepada Yesus? Coba sekarang lihat halaman 147 itu kan ada 3 pertanyaan. Coba kamu jawab pertanyaan menjadi bergabung. Apa maksudnya jawabannya menjadi gabungan antara A, B, dan C. Digabung jawabannya. Ya. Silakan coba yang di rumah ada pertanyaan kan di halaman 147. Nah, coba 147 yang pertanyaan A, B, dan C itu jawabannya menjadi satu, ya, menjadi satu rangkaian. Kalau yang di rumah boleh ditulis di cat sehingga nanti bisa Bu Guru bacakan. Karena ketika kalau diucapkan teman-teman juga tidak bisa mendengar, kalau di cat mudah-mudahan bisa tampilkan di layar. Boleh yang di kelas kalau yang sudah dapat boleh. Putri mau coba? Uli? Siapa yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya untuk menjawab 3 pertanyaan menjadi satu, ya, menjadi satu kalimat boleh, menjadi satu rangkaian boleh. Ya sudah itu dipikirkan, nanti dikirimkan via WA, masing-masing orang kirimkan ke, jangan di grup ya, kalau di grup nanti ada yang iru ya, dikirimkan ke WA. Yang jawabannya tepat, jawabannya baik akan menambah nilai 4. Bu Guru tunggu sampai jam 12. Kalau lewat jam 12 tidak diperhitungkan. Ya, ditunggu sampai jam 12. Jawaban atas A dan B, C, tapi menjadi satu. Jadi bukan jawaban A, bukan jawaban B, bukan C, tapi menjadi satu kalimat. Maksudnya menjadi satu rangkaian kalimatnya boleh lebih dari satu. Ya. Kalau Bu Guru pandang baik, jawabannya baik, dan memang sesuai dengan yang dimaksudkan, maka akan menambah nilai 4. Menambahnya berapa tergantung jawabannya itu. Ya, ditunggu sampai jam 12. Jam 12 kan kalau di WA ada jamnya kan di bawahnya kan. Kalau lebih saja misalkan 12.01 itu lewat. Ya. Jadi batasannya 12.00. Ya, kalau mana, Bu? 12.00 aja masih diperhitungkan. Kalau 12.01 tidak diperhitungkan. Oke, yang di rumah paham? Ya, jadi silakan menjawab pertanyaan halaman 147 A, B, C, tapi jawab bukan A, B, C, tapi menjadi satu rangkaian. Entah menjadi satu paragraf, menjadi 2-3 kalimat, terserah, boleh, bebas. Dan dikirim ke WA Bu Guru. Bu Guru tunggu sampai jam 12.00. Yang jawabannya
guru baik dan sesuai dengan yang dimaksudkan, maka akan ada tambahan untuk nilai PAT. Tetapi kalau dikirimkan sudah lebih dari jam 12, misalkan 12.01, maka maaf tidak diperhitungkan. Ya kan, kalian masih punya waktu kan, sambil istirahat bisa berpikir ya kan, istirahat lagi nanti bisa berpikir ya kan, HP masih kamu pegang, kamu tulis dulu sekarang, nanti tinggal ketik gitu. Paham tugasnya? Ya jam 12 ya batas waktunya. Baik, kita sudahi, lalu nanti untuk minggu depan mulai kalian baca yang bab 7 ya, tentang cita-cita. Oh ternyata bab 6 ya, berarti benar tadi bab 5 ya. Bab 6, orang beriman membangun masa depan. Ya, kalian kan sekarang sedang studi untuk membangun masa depan. Bu guru juga bekerja ingin membangun masa depan, tetap mempunyai cita-cita untuk di masa depan. Ya, dulu kan cita-cita jadi guru, sudah jadi guru pasti punya cita-cita lagi. Ya. Hah? Mau tahu ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget cita-citanya? Apa ya cita-citanya? Saya sedang memikirkan nanti kalau saya pensiun. Kalau pensiun saya mau tetap di Indonesia ataukah saya mau memberikan diri saya untuk pelayanan di komunitas saya yang apa di Bolonya ataukah yang di Afrika. Nanti nunggu pensiun. Karena kalau nggak pensiun kan terikat oleh pekerjaan, nggak bisa juga kan banyak izin. Nanti ayo yang bulan Juli kalau situasi aman, yang mau kita ketemuan di Bolonya boleh. Ya nanti ada rapat sih, pergi juga untuk rapat. Jadi kalau rapat itu ya jangan enak ya keluar negeri. Ya keluar negeri kadang bayang keluar negeri, tapi keluar negeri untuk rapat, untuk sidang. Duduk. Hah? Gak sempat jalan-jalan lah. Kalau sidang itu pagi, doa pagi, makan pagi, jam 9 sudah mulai sidang sampai jam 12. Lalu jeda makan siang, istirahat sebentar, jam 3 sudah mulai lagi. Kalau kita sih jam 3 masih tidur kan. Kalau di sana acara-acara sana jam 3 kita sudah mulai lagi jam 3 sore. Karena mereka tuh istirahat siang, kadang 10 menit, 20 menit bisa tidur loh. Kalau saya susah tidur kan, saya kalau mau tidur lama gitu, maksudnya kalau siang ya. Mereka siang itu bisa istirahat cuma 20 menit udah cukup loh. Kalau saya susah tidur kalau jam segitu kan nanggung banget, karena kan nggak biasa. Karena biasa di sekolahan kan jam 3, nggak pernah tidur di sekolahan. Jadi begitu nggak bisa tidur. Kalau mereka bisa habis makan, jalan sebentar, 20 menit mereka bisa tidur dengan apa? Dengan baik gitu. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Yang di kelas saja ya, yang mimpin doa biar bisa dengar dengan baik. Ya, Flo, pilih siapa yang di kelas, Flo? Nih, mereka lagi deg-degan ini untuk dipilih. Siapa? Syasya. Oke, Syasya. Putri. Dipilih Syasya biar mereka ini yang di rumah mendengarkan. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Tuhan kami, Engkau memanggil kami untuk bertobat kepada Injil-Mu dan mendampingi kami menuju Paskah yang ceria. Kami menyadari beratnya dosa-dosa kami, tetapi Engkau dapat memenangkan kekerasan hati kami dengan pandangan-Mu yang penuh belas kasih. Tobatkanlah kami, maka kami akan bertobat. Hidupkanlah kembali rahmat pembaptisan dalam diri kami, yang telah membuat kami seperti Engkau dan membawa kami kepada ketaatan iman. Semoga hati kami yang kini bertobat menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah dan menjadi pernyataan cinta kami bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih kakak. Ya, terima kasih semuanya. Saya tunggu ya jawabannya di WA pribadi ya, sebelum jam 12, jam 12.00. Oke, sampai bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Bu Guru menanti tugas-tugas untuk
selesaikan. Guru tidak menambah tugas yang lain lagi. Tadi itu aja, jawab 3 pertanyaan dan dijawab by WA. Oke? Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Kasih Bu. Makasih Bu Marcel. Ya. Ibu. Langsung berhilang, tinggal Hizkia. Hizkia! Hizkia! Hizkia tidur ya? Kita kadang-kadang ini suka berguyon, kita sudah selesai ini masih ada, jangan-jangan dia lagi ngapain ini, nggak tahu kalau udah habis. Karena dia hanya menghidupkan Zoom lalu pergi kemana-mana gitu kan, nggak tahu jadinya. Oke, boleh, kalian boleh istirahat. Yang mau ke toilet, mau istirahat, silakan. Kita tutup aja nih ya, Hizkia. Hizkia, tutup ya.